Penyakit tuberkulosis atau TBC masih menjadi momok di sebagian besar wilayah Indonesia, tak terkecuali Jakarta. Data Kemenkes, sekitar 100.000 penderita TBC meninggal setiap tahun. Sementara itu, di Jakarta, data Dinas Kesehatan menyebut 274 RW di Jakarta berstatus siaga TBC. Pemprov Jakarta akan menerjunkan pasukan putih bentukan Gubernur Jakarta Pramono Anung untuk melakukan tracing dan menekan penyebaran kasus tuberkulosis. Pasukan putih juga akan menangani lansia yang memiliki penyakit kronis. Penderita akan dijemput dari rumahnya dan dibawa ke rumah sakit. Pada hari ini kita luncurkan untuk layanan masyarakat atau pasukan putih. Ini bukan hanya untuk lansia saja, tetapi juga anak di atas 18 tahun apabila punya persoalan dengan kesehatannya. Apakah itu stroke dan sebagainya. Selain pasukan putih, Pemprov Jakarta juga meluncurkan program Jakcare atau layanan konseling kesehatan jiwa dan juga Jakambulans, unit reaksi cepat dengan layanan 86 ambulan dan 17 unit sepeda motor. Ya pemirsa, dunia sempat berduka kala bumi dilumat pandemi. Hal ini membuktikan bahwa satu penyakit bisa menjatuhkan satu tubuh dan satu wabah bisa menggemparkan satu peradaban. Solusi adalah vaksin. Lantas jika vaksin dianggap sebagai senjata, siapakah pelatuknya? Kita akan membahas hal ini bersama dengan narasumber istimewa kita, yakni Ibu Siti Fadila Supari. Beliau sempat menjadi Menteri Kesehatan tahun 2004 hingga 2009. Mari ikuti saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Siti, apa kabar? Monggo. Izin Bu, kita pengen ngobrol-ngobrol sama Bu Siti. Oh iya. Boleh ya Bu ya? Boleh. Bahas soal vaksin ya Bu. Kita ngobrol di mana Bu? Sana Bu ya? Ya. Siap. Pemirsa, kita sudah bersama dengan Ibu Siti Fadila Supari. Saya ingat beliau pada saat menjadi Menteri Kesehatan tahun 2004-2009, sosok Menteri Kesehatan yang sangat tegas ya ketika bertugas, semua dilakukan demi rakyat. Dan segera kita sapa. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Fadila, apa kabar? Waalaikumsalam, baik. Baik Ibu ya. Ini suasana rumahnya, wah adem banget nih Bu. Oh ya, terima kasih. Baik, Bu, ini kan kita ingin membahas banyak berita tentang yang viral-viral, termasuk di kesehatan juga banyak yang viral, Bu. Salah satu yang rame dibicarakan masyarakat adalah mengenai uji coba vaksin TBC di Indonesia. Nah, sebenarnya alasannya apa sih, Bu, secara akademis, mungkin secara ilmiahnya, kenapa Indonesia dipilih jadi salah satu untuk dilakukan uji coba, Bu? Oh ya, itu ya. Itu sesuatu yang mengagetkan masyarakat semua ya. Karena tiba-tiba Presiden kita menerima tamu yang namanya Bill Gates. Dan tadinya Bill Gates itu datang dengan rencana untuk membantu makan bergizi gratis. MBG. Saya sudah berpikir, apa yang mau dia bantu dia ya? Apa yang akan dibantu untuk MBG ya? Tapi tiba-tiba pada waktu di istana, Pak Prabowo tiba-tiba menyebutkan bahwa ini Bill Gates akan membuat vaksin untuk dunia. Dan salah satu uji cobanya, ada sebagian uji cobanya dilakukan di Indonesia. Itu yang membuat masyarakat shock. Saat tiba-tiba ada uji coba. Dan masyarakat kita sudah well informed about Bill Gates tentang vaksin COVID. Mereka trauma karena banyak kejadian side effect dari vaksin-vaksin COVID, tapi tidak bisa dicatat di KIPI. Jadi masyarakat itu merasa itu tidak adil. Tapi kan pemerintah merasa kalau COVID itu sukses-sukses aja, tapi di masyarakat belum tentu itu
bertahan sukses. Nah itu Bu Fadila, Jadi yang dikhawatirkan masyarakat tuh jangan-jangan ada resikonya nih ketika dijadikan uji coba atau uji klinis, ada bedanya nggak sih Bu? Ya uji coba, uji klinik itu sama aja. Sama aja ya? Dan partisipan sama kelinci percobaan ya sama aja. Itu hanya istilah. Ada resikonya nggak Bu? Maksudnya yang diketakutan masyarakat ini kalau vaksin itu diuji coba ke rakyat? Sebetulnya bukan, ya masyarakat mengira akan ada risiko. Tapi kita belum tahu apakah ada risikonya apa tidak. Namanya juga uji coba. Bisa risiko jelek, bisa juga bagus. Jadi cuman alasannya kenapa sih yang mau bikin vaksin itu Bill Gates dan untuk kepentingan beliau untuk jualan vaksin di seluruh dunia. Kenapa mesti harus pakai manusia Indonesia yang dijadikan sebagian dari uji coba? Semuanya dari Afrika loh, yang bukan Afrika cuman kita doang di fase 3 ini. Fase 3 ini. Nah di situ saya juga kemarin ya Bu ya sempat mendengarkan obrolan atau diskusi Ibu di salah satu media dengan Ibu Erlina. Ketika Bill Gates datang untuk melakukan uji coba ini. Ada dua yang saya simpulkan mungkin ya. Yang pertama adalah ya ini seperti sharing knowledge, teknologi, membuat vaksin ini untuk mengobati TBC. Tapi yang kedua, pasar. Nah sebenarnya tujuan vaksin ini lebih kemana Bu? Apakah pasar atau justru memang sebenarnya untuk mengobati TB ini Bu? Nah itu saya ya bingung. Vaksin itu biasanya dibutuhkan kalau insidensinya naik terus. Tapi yang saya tahu TBC ini memang dari dulunya ya begitu terus gitu. Dan TBC ini memang sebetulnya close population pada orang-orang yang sangat miskin gitu. Nah apakah TBC ini gampang menular? Ya gampang menular kalau itu misalkan satu rumah ada 7 orang, rumahnya cuma 4 kali 5 isinya 7 orang. Yang 2 sakit TB, lah yang 5 orang ya pasti ketularan. Tetapi untuk orang yang gizinya bagus seperti Anda, seperti Anda semua, itu masih ada orang TBC batuk di depan Anda. Nah itu Anda tidak akan ketularan. Anda nggak karena imunitas Anda bagus, rumah Anda juga banyak sinar matahari, Anda juga terekspos sinar matahari terus. Nah itu menurut saya bukan suatu penyakit yang terbuka seperti cacar. Kalau cacar bisa hilang karena vaksin, terus yang sebagainya bukan. Kalau TBC itu lebih close population. Tapi fakta pada bahwa masyarakat miskin yang berdempet-dempetan. Fakta bahwa Bu Fadila, Indonesia negara nomor kedua ya terbesar TB ya. Itu nggak cukup untuk harus divaksin. Nah itu dia, saya belum menemukan scientific base-nya. Kenapa TBC di Indonesia harus divaksin? Menurut saya kalau Anda pengen menurunkan angka tuberkulosa di Indonesia untuk tahun 2030, 5 tahun lagi, itu dengan eradikasi. Eradikasi itu memberantas orang yang sudah sakit TB atau mengobati orang yang sakit TB secara komprehensif. Jadi mengobati TB itu hanya 40% itu medis, yang 60% itu bukan medis. Yang saya lihat ini Pak Menkes udah punya program bagus banget yang dicanangkan pada tanggal 9. Jadi Bill Gates datang tanggal 7, Pak Menkes tanggal 9 mencanangkan suatu program seperti RW siaga, kemudian kelurahan siaga, desa siaga TBC, RW siaga TBC. Di mana RW tersebut dia ngupainin kasus-kasus TBC yang ada di situ. Misalkan dalam satu RW ada 8 orang. Nah 8 orang itu difokuskan. Obatnya harus diminum dengan baik. Jadi setiap hari ibu-ibu PKK, Dasawisma, maranin pasien-pasien itu untuk harus diminum obatnya. Nah setiap berapa minggu diperiksa dokter. Cuman programnya Pak Menkes ini kurang komprehensif Pak Menkes. Jadi tolong ditambahin gizi. Jadi makan bergizi gratis juga harus diberikan pada pasien-pasien tuberkulosa dan betulkanlah environment mereka. Jadi kita tidak butuh vaksin sebetulnya kalau programnya Pak Menkes ini jalan dengan bagus
kita tidak butuh vaksin yang dibikin oleh Bill Gates tersebut. Karena 40 medis, 60-nya non medis ya, yang tadi sampaikan ya. Gizi, environment, begitu. Bu, tapi kalau melihat dari upaya penanganan TB di Indonesia sendiri, ini kan ada obatnya 6 bulan ya. Nah, ini seperti apa Bu sebenarnya kalau progresnya Bu? Gimana? Untuk program dari pengobatan TB sendiri di Indonesia kan ada program 6 bulan untuk bisa mengobati. Nah, ya itu itu apakah ada, baik atau sudah ada aturannya, ada yang resisten, ada RO itu resisten obat. Nah itu ada, kalau resisten ini dikasih ini, semua ada aturannya itu. Maksudnya apakah dengan... Nah itu jangan sampai mereka kekurangan obat. Jangan sampai mereka tidak minum obat. Nah itu. Apakah karena itu belum terlalu efektif sehingga perlu adanya vaksin lagi? Nah enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya? Enggak ada hubungannya. Oke. Karena yang akan divaksin kata Bu Erlina adalah orang-orang yang berumur 15 sampai 44 tahun. Yang menderita TB laten. Jadi tidak mengenai seluruh masyarakat. Ingat ya, kalau ini kata Bu Erlina Burhan loh, bahwa tidak mengenai seluruh masyarakat. Saya khawatirnya sebetulnya begitu lihat Bill Gates, ingat vaksin COVID, aduh nanti jangan-jangan masyarakat semua disuntik, mau ke mall harus punya tanda sertifikat. Suntik, mau kemana-mana harus disuntik. Nah itu yang menakutkan masyarakat. Tapi saya tanya pada Bu Erlina Burhan, katanya tidak. Nanti yang divaksin hanya orang-orang yang berumur 15 sampai 44 tahun dan yang menderita TB laten. Tapi taunya TB laten gimana ya Bu? Nah TB laten itu adalah kalau Anda tiba-tiba ketemu dengan orang TBC. Orang TBC batuk-batuk di depan Anda. Kemudian Mycobacteriumnya masuk ke tubuh Anda. Kemudian, tapi Anda tidak akan sakit. Tapi baksil itu atau bakteri, baksil itu, kalau aku bilang baksil, Mycobacterium, itu mengendon aja di tubuh Anda, tapi tidak bikin sakit. Jadi ada baksil tuberkulosa, tapi tidak sakit. Ini kalau pada COVID disebut OTG itu loh, orang tanpa gejala. Nah kalau orang tanpa gejala menurut ilmu kedokteran tidak perlu diobatin, tidak perlu divaksin. Meskipun di dalamnya ada virus tadi. Karena Anda punya imunitas sendiri. Tinggal meningkatkan imunitas. Ini menurut ilmu kedokterannya. Tapi saya pada akhir-akhir ini semenjak COVID itu sangat nyata sekali ilmu kedokteran itu sudah tergeser dengan yang namanya inovasi, kemudian transformasi. Nah itu mengaburkan scientific base. Ini sudah banyak sekali diprotes oleh orang-orang Amerika, orang-orang akademisi, tapi sampai sekarang masih lebih menang teknokrat, teknologi yang diciptakan oleh pebisnis itu. Jadi mereka pakai logika begini. Kalau cacar bisa hilang dengan vaksin, polio bisa hilang dengan vaksin, maka TBC juga akan dihilangkan dengan vaksin. Nah itu sebetulnya suatu menurut saya sih scientific base-nya kurang. Kemudian satu lagi Bu Siti Fadilah yang juga masyarakat ingin tanyakan adalah mengenai vaksin TB ini yang dibawa Bill Gates ya. Tingkat keberhasilannya itu seperti apa Bu? Apakah 100% yang menggunakan vaksin itu akan bisa disembuhkan atau seperti apa? Apa jangan-jangan ada 50-50 yang membuat ini? Kalau menurut hasil dari 2B, fase 2B yang dilakukan di Afrika, itu efikasinya sekitar 50%. Bahkan ada yang mengatakan 49,7, ada yang mengatakan 52, pokoknya 50%. Nah kalau 50% artinya divaksin maupun tidak divaksin sama aja. 50% artinya kalau tidak divaksin pun juga sama saja punya potensi TB. Divaksin pun sama seperti itu. Ya sama efeknya, jadi divaksin sama nggak divaksin efeknya sama. Nah sekarang kita meloncat ke fase ketiga dengan jumlah yang lebih besar. Kalau fase kedua itu 1.700 sekian sama 1.700 sekian, jadi 3.000-an. Nah sekarang pada fase ketiga itu 20.000.
Dan kita mendapat bagian 2095 kalau nggak salah. Oke. Ya itu yang agak merisaukan. Kalau efikasinya cuma sekitar 50-an, kenapa mesti diuji coba fase 3 gitu ya. Biasanya harus lebih dari 60%. Artinya sebenarnya belum ada keterdesakan Indonesia untuk menggunakan vaksin tersebut mengatasi TB. Ya itu menurut saya. Tapi menurut Menkes, saya nggak tahu kenapa dia berpikiran kalau Indonesia itu akan harus pakai vaksin tuberkulosa ini. Karena beliau mengatakan bahwa uji coba yang dilakukan di Indonesia ini dapat 3 keuntungan. Satu, transfer of knowledge. Menurut saya, apa sih yang transfer of knowledge? Menurut saya kita lebih pinter TBC daripada orang yang lain karena kita juara 2 di dunia. Karena ngalamin ya Bu? Pasti kita harus lebih pinter dong. Kita harus menemukan cara-cara yang berbeda dengan yang lain dong. Nah, yang kedua, kita nanti akan bisa bikin vaksin sendiri. Nah, ini yang agak menyenangkan. Tapi yang ketiga, kita akan mempunyai akses untuk beli vaksin itu lebih gampang. Nah, itu yang aku galau. Yang ketiga justru kita jadi pasar ya Bu? Nah, nanti kalau sudah jadi komoditi bisnis, maka rakyatlah yang dipaksa untuk disuntik. Nanti sudah lupa lagi dengan anjuran Bu Erlina tadi. Harus umur sekian yang TB laten. Tapi nanti kalau sudah itu kejebur ke bidang bisnis, maka mungkin semua akan disuntik semua. Bu, mari kita ke yang kedua poin Ibu tadi Bu, bahwa Indonesia bisa membuat vaksinnya sendiri. Dengan ya Ibu bilang kita pun pengalaman ya, kita peringkat 2 untuk TB. Mungkin nggak? Sangat mampu kita. Sangat mampu. Sangat mampu. Sumber daya manusianya, sumber daya. Ya cuman mungkin biayanya yang nggak punya. Bill Gates ini menangnya kan dia yang membiayai, di mana-mana dia membiayai. Tapi kita seharusnya menurut saya membiayai dan kemudian kita bisa mengekspor yang kita bikin kan kita juga bisa kaya. Seperti vaksin polio zaman dahulu saya jadi Menteri Kesehatan. Vaksin polio kita yang obat tetes yang dituduh dia menyebabkan polio lagi, menurut saya itu nggak ada. Sekarang yang tetes itu diganti dengan suntikan. Ya, sekarang yang tetes masih ada. Dulu kita menguasai pasar 35% di dunia. Wah. Tapi WHO nggak suka itu. Maka dia bikin akal-akalan, bikin suntikan. Jadi dulu polio itu tetes. Sekarang WHO pengen menghapuskan polio kita dan dia membuat IPV. Kalau OPV itu ditetes, kalau IPV itu disuntikkan. Dan sekarang Bio Farma sudah memproduksi IPV. Tentu saja pasti dengan kerjasama dengan Melinda Gates Foundation. Oh, Bill Gates juga ada di situ ya? Ya, Bill Gates lagi. Oke. Nah, tapi itu membunuh sebetulnya yang tetes. Tapi yang tetes sudah diklaim atau di stigma bahwa yang tetes itu tidak aman karena dia akan ke feses lagi dan di feses itu virusnya akan bisa menularin lagi. Padahal sebetulnya enggak juga sih. Karena penelitian di Yogyakarta itu katanya limbahnya itu 100% mengandung polio. Tapi ternyata 10 tahun di Yogyakarta tidak pernah ada polio. Waktu itu ya, waktu saya menjadi Menteri Kesehatan. Jadi berarti meskipun ada vaksin polio, virus polio di limbah, berarti kan tidak menyebabkan. Tidak terbukti. Waktu itu tahun 2000 berapa ya? 2006 penelitian itu. Tapi sekarang IPV sudah established. Berarti Indonesia sebenarnya sanggup ya Bu ya untuk membuat vaksinnya sendiri ya dengan kondisi yang ada ya Bu ya? Apa? Ya, Indonesia sudah bisa sebenarnya untuk membuat vaksinnya sendiri dengan pengalaman yang ada ya? Iya. Dulu kita bikin sendiri. Tapi ya itu sekarang kalah dengan IPV. Walaupun IPV juga Bio Farma, tapi tetap ada sponsornya, berarti kalau untung ya dibagilah. Baik, berikutnya ini juga yang pengalaman kita beberapa tahun yang lalu mengenai COVID ya Ibu ya. Pada saat COVID
itu kan juga pandemi dan membuat kita semuanya gempar hingga akhirnya ada vaksin di sana. Nah, kenapa TB lebih sulit untuk disembuhkan ketimbang COVID yang sebenarnya membuat kita gempar tuh, Bu? Tapi dijawab jawaban ini, Bu, setelah jeda. Kita jeda terlebih dahulu ya. Pemirsa tetap bersama kami segera kembali.